Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga GKJW Jemaat Situbondo serta jemaat tamu ataupun pemirsa yang menyaksikan video streaming di channel YouTube GKJW Situbondo ini. Karena kita sedang dalam masa-masa pandemi COVID yang mengharuskan kita beribadah di rumah saja. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020, tetap menggunakan liturgi khusus dari Majelis Agung dan nantinya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya. Ibadah Minggu pada pagi hari ini adalah merupakan ibadah penutupan Pekan Anak di tengah tanggal 5 sampai tanggal 12 Juli 2020. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan memulai peribadatan pada pagi hari ini dengan mengawali Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3, muliakanlah Allah Bapa. Jemaat Tuhan, hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020, kita akan membangun ibadah Minggu yang bertepatan dengan penutupan Pekan Anak. Mari kita takbiskan ibadah kita di pagi hari ini di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi setiap kita semua. Engkaulah ya Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta ini. Tuhan Allah yang adalah Roh, Tuhan Sang Penyelamat, Penolong dan Penghibur kami. Hanya kepadamu sajalah Tuhan kami beriman dan beribadah. Terimalah salam. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, ibadah kita saat ini akan didasari oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Melalui firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita membangun persekutuan ini,
Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan telah mempersiapkan tema untuk kita bersama-sama renungkan dan kita hayati dalam kehidupan kita, yaitu tanah yang baik itu adalah keluarga. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam penyerahan diri. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan setiap waktu, setiap hal yang boleh kami lewati, boleh kami lakukan dalam setiap waktu kehidupan kami. Berkat Tuhan yang begitu besar, kasih dan cinta Tuhan yang begitu luas boleh menyelimuti, memuaskan, menghidupi setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan hari lepas hari. Sungguh Tuhan, Kau luar biasa. Kami tidak mampu menghitung kembali betapa baiknya dan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur bila di minggu pagi hari ini kami boleh bersama-sama diberikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kami di dalam ibadah saat ini. Kami ya Tuhan, di tengah-tengah membangun ibadah ini, kami juga diberikan waktu untuk kembali melihat, mengoreksi, mengevaluasi seluruh kegiatan, seluruh perbuatan yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sadar maupun tidak sadar, kami melakukan berbagai macam hal, baik itu yang menyenangkan hatimu dan sesama kami, juga hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berusaha saat ini untuk datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala kesalahan, mengakui segala dosa yang kami lakukan selama rangkaian kehidupan kami yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, maafkan kami. Kami membuat Tuhan kecewa untuk kesekian kalinya. Kami mohon maaf, kami mohon ampun akan ketidakmampuan kami untuk hidup seturut sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Tuhan, mari ajar kami untuk kembali hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, Tuhan memimpin, merengkuh, menggiring, memandu jalannya kehidupan kami, sehingga kami senantiasa memancarkan cahaya ilahi-Mu,
mampu menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menopang dan menolong kami semua. Inilah Tuhan, penyesalan dan sekaligus permohonan yang kami letakkan, kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Sang Kristus Yesus, penjamin memberi keselamatan kepada setiap pribadi yang percaya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-13 yang demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan sukacita kita, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, berikanlah berjabat tangan dengan anggota keluarga panjenengan masing-masing dengan penuh sukacita bahwa kita telah dibebaskan dari dosa melalui penebusannya di atas kayu salib. Jemaat Tuhan, mari kita ungkapkan sukacita kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, baitnya yang pertama dan yang keempat. Dihapuskan dosaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami akan baca firman-Mu Tuhan. Berkatilah, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerimanya. Bapa di surga, berkatilah Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar tertanam dalam hati sanubari kami, dan bisa kami jadikan kekuatan untuk kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami
Bapak Ibu yang terkasih, firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan ayat yang 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah ia yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabarnya panjenengan? Semuanya sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita patut bersyukur karena karya Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa terus berada melingkupi setiap kehidupan kita. Sehingga sampai saat ini kita masih diberikan pengharapan baru untuk kita dimampukan menghadapi setiap waktu kehidupan kita. Ya, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai 23.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mendengarkan perumpamaan tentang penabur benih, pasti Bapak Ibu sudah melekat di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara. Karena seringnya perumpamaan ini disampaikan atau diungkapkan oleh para pelayan-pelayan maupun para pekotbah-pekotbah, baik ya di gereja maupun di channel-channel YouTube ataupun di media sosial. Betul sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah sesuatu yang harus kita dengarkan terus-menerus, supaya hati dan kehidupan kita semakin siap untuk menjadi wadah, untuk menjadi tempat, sarana bagi kemuliaan nama Tuhan itu terwujud dalam kehidupan dunia ini, terkhususnya dalam proses hidup panjenengan pribadi lepas pribadi. Kalau kita boleh baca tadi dan kita dengarkan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sedang berkhotbah di atas perahu di sebuah danau. Perahu digunakan oleh Tuhan sebagai media bagi dia. Di dalam khotbah Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa tadi dikatakan seorang penabur benih pagi-pagi, dia keluar dari rumah, dia berangkat, dan tidak sengaja ada benih yang jatuh di jalan, dan benih itu habis dimakan oleh burung. Ada sebagian benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu. Memang benih itu tumbuh, tapi sebentar layu. Ada yang benih itu terjatuh di semak belukar dan semak berduri. Benih itu juga tumbuh. Namun ketika semak belukar atau semak berduri itu semakin besar, melilit dan matilah. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini mengingatkan kita kepada setiap kehidupan kita. Tanah, baik itu jalan, tanah berbatu, tanah yang bersemak belukar dan semak berduri, dan tanah subur, ini diibaratkan sebagai hati umat milik Tuhan. Ada 4 bagian yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita. Yang perlu kita pertanyakan adalah, kita berada di posisi hati yang mana? Apakah ada di posisi hati yang pertama, yaitu benih itu jatuh di jalan lalu dimakan burung habis? Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa benih yang dibawa oleh penabur ini adalah benih yang baik, benih yang super, sehingga dimanapun benih ini jatuh, benih itu pasti akan segera tumbuh. Kalau mau tanya, monggo ke bapak-bapak atau ke saudara-saudara kita yang ahli pertanian. Kalau mencari bibit atau benih yang baik, pasti diyakinkan benih itu ditaruh dimanapun akan segera bertumbuh. Ini sama. Benih yang dibawa penabur ini adalah benih yang super. Segala medan akan tumbuh. Iya, firman Tuhan. Di segala medan, di segala tempat, firman itu pasti akan tumbuh. Sebenarnya di jalan itu, benih itu akan segera tumbuh. Tetapi sebelum benih itu tumbuh, ada burung yang datang. Ini seperti ibarat dalam bahasa Jawa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima dan tidak mau melakukan.
dalam kehidupan kita. Kita menolak. Enggak. Inilah ibarat hati kita seperti jalan. Benih itu datang tapi segera lenyap karena dimakan oleh burung. Hati yang kedua adalah hati yang keras seperti batu. Ada tanahnya tetapi lapisannya sedikit. Kita mendengar firman Tuhan, segera mengiyakan, segera bisa memahami firman Tuhan itu. Tetapi karena prinsip, karena karakter yang kita miliki, sehingga firman Tuhan itu segera berbenturan dengan apa yang kita miliki, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Ketika prinsip kehidupan kita dan karakter kita bertentangan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan dikalahkan. Inilah tipe hati yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika prinsip kita yang diutamakan, karakter kita yang diutamakan, maka sebaik apapun, sesuper apapun benih itu bisa tumbuh. Iya, tetapi benih itu tidak akan bertahan lama. Karena bukan kehendak benih itu, bukan kehendak firman itu, tetapi diri kita yang diutamakan, yang diunggulkan. Tipe yang ketiga, ini adalah benih yang tumbuh di semak belukar dan semak berduri. Benih yang baik itu akan tumbuh bersama-sama dengan semak belukar dan semak berduri. Iya. Tetapi ketika semak belukar dan semak duri itu semakin besar, semakin tinggi, maka benih yang baik itu pun akan kalah. Apa ini? Contoh sikap seperti apa? Contoh hati seperti apakah? Bapak, Ibu, dan Saudara, semak belukar dan semak berduri ini adalah keinginan, kedagingan manusia. Ketika kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengendalikan yang namanya keinginan, kedagingan kemanusiaan kita, maka benih firman, maka tumbuhan yang baik itu akan terkalahkan. Nutrisi yang seharusnya untuk firman Tuhan terkuras habis, disedot oleh keinginan hawa nafsu yang kita betul-betul dambakan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tempat yang keempat adalah tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang perlu dirawat, tanah yang selalu diperhatikan, tanah yang tidak dibiarkan. Sehingga tanah ini ketika diberi bibit yang baik, maka tumbuhan atau bibit itu segera tumbuh, menjadi besar dan menjadi indah dan tentu berbuah. Tetapi untuk menjadi tanah yang subur ini tanah yang tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena menjadi tanah yang subur kita perlu merawatnya baik-baik. Kita cungkil batu-batu, kita cabut semak-semak belukar kita. Lalu kita usir burung-burung yang ingin memakan benih firman Tuhan. Inilah tempat yang keempat. Tempat yang keempat adalah tempat yang penuh perjuangan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang saya katakan, sekarang panjenengan ada di mana? Tempat yang pertama, tempat yang kedua, tempat yang ketiga, atau tempat yang keempat?
Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara semua memilih tempat yang keempat. Tetapi kalau panjenengan memang memilih tempat yang keempat, hari ini juga panjenengan akan bersusah payah untuk kembali merawat tanah hati panjenengan. Karena panjenengan harus mencungkil semua batu-batu, karakter-karakter, prinsip-prinsip hidup yang keras. Panjenengan juga harus mencabut semua semak berduri, semak belukar, yaitu keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga menjadi tempat, menjadi tanah yang subur. Bahkan kita harus berani mengusir burung-burung di udara, mengusir segala hal-hal yang bersifat jahat untuk tidak kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjuangan. Dan kita pada saat ini telah berada pada penutupan Pekan Anak. Seperti dalam tema ibadah kita, yaitu tanah yang baik itu adalah keluarga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini ada keluarga demi keluarga yang sedang dalam kondisi tanah yang tidak baik. Mungkin ada yang tandus, mungkin ada yang semak belukar, mungkin ada yang berbatu, atau bahkan yang seperti jalan raya sekalipun. Mari kita mau hari ini, kita berharap, panjenengan tadi kan kepingin kita menjadi tempat yang keempat toh, menjadi tanah hati yang subur kan? Mari kita bekerja keras untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita bangun keluarga kita berawal dari hati kita. Ketika hati kita menjadi tanah yang subur, Bapak, Ibu, dan Saudara, suami, istri, anak, seluruh anggota keluarga kita menjadi tanah hati yang subur, maka keluarga kita pun juga akan menjadi keluarga yang memiliki tanah subur. Kita tidak akan lagi ngomong rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita. Tidak. Tetapi panjenengan dan saya akan berkata, keluargaku adalah istanaku. Keluargaku adalah harta yang berharga bagi kehidupanku. Itulah kalimat, itulah semangat bagaimana keluarga kita bisa menjadi tanah yang subur. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia hari ini memberikan tawaran demi tawaran untuk menjadikan tanah hati kita tandus, berbatu, bersemak belukar, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan saat ini diajak kembali kita untuk mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Mari kita hidupi. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama belajar mempersiapkan tanah hati kita dengan baik, sehingga tanah keluarga kita pun juga menjadi baik. Terima kasih kepada anak-anak jemaat yang setelah satu pekan ini mengikuti rangkaian Pekan Anak. Kiranya tidak berakhir hal ini, tetap anak-anakku melakukan yang terbaik. Apa yang disampaikan oleh para pamong kemarin boleh terus dilakukan, dan itu menjadi pembelajaran bagi anak-anakku semua. Orang tua, jangan tinggalkan mereka sendiri. Dampingi mereka, temani mereka dengan baik, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik pula. Maka dengan itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seluruh warga jemaat GKJ Situbondo, hari ini tanggal 12 Juli 2020, Pekan Anak dinyatakan ditutup. Selamat berproses. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu pekan ini, dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 11 Juli, kita sudah bersama-sama memasuki Pekan Anak. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak jemaat. Adapun persembahan puisi yang akan disampaikan oleh anak-anak jemaat, sekaligus kita akan menyaksikan beberapa rangkaian kegiatan di Pekan Anak Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo. Selamat menyaksikan. Ini hidupku. Tak pernah kuharapkan setiap menit dalam hidupku membuat aku sekarang jauh dari segalanya. Kapan ini berlalu? Aku rindu. Aku ingin. Aku mau bertemu, bermain, beribadah bersama-sama. Dalam sepinya malam, kulihat Engkau datang. Kehadiranmu memberikan cahaya, membuat hidupku kembali berkirang. Sungguh besar kasih-Mu. Tak kau biarkan aku sendiri. Tidak kau biarkan aku menyerah. Dalam gejolak dunia ini hidupku. Tuhan, tuntunlah langkahku supaya jiwa tetap semangat. Sekarang ku bergirang karenamu. Tuhan Yesus, ajarilah aku mengerti sabdamu. Yesus, aku ingin taat kepadamu, rajin berbakti kepadamu, memuji namamu, mendengarkan perintahmu, sayang kepada orang tua. jadikan aku berkat bagi sesama. Jadikan aku berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih, kembali kami menghampiri tahta-Mu dengan ungkapan rasa syukur sukacita yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kami di pagi hari ini. Kami boleh membangun persekutuan, kami boleh membangun peribadahan kami berserta seluruh anggota keluarga kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang kami alami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati setiap hal yang ada di sekeliling kami, bahkan berkat seluruh dinamika yang kami hadapi, semuanya kami yakini bahwa Tuhan persiapkan itu semua untuk membangun, menumbuhkan kami, menyemangati kami untuk lebih dekat dan lebih lagi dalam bergaul dengan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam peribadahan ini kami semakin dibentuk, terkhususnya di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersama-sama diajarkan oleh-Mu ya Tuhan untuk mempersiapkan tanah yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga benih firman-Mu itu dapat bertumbuh, dapat berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan, terkhususnya di dalam kami hidup berkeluarga. Mampukan kami Tuhan menjalani, berproses seperti yang Tuhan kehendaki, seperti dalam firman kali ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami layak menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pagi hari ini Tuhan, kami izinkan bersama-sama untuk memohon setiap harapan di dalam syafaat-syafaat kami, terkhususnya untuk negeri dan bangsa kami Indonesia, di dalam setiap dinamika yang dialami oleh negeri kami. Mari Tuhan, tuntunan tangan-Mu, penyertaan-Mu melingkupi kami semua, setiap elemen masyarakat, baik itu pemimpin kami dari tingkat pusat sampai yang terdekat dengan kami. Urapi dengan roh hikmat bijaksana-Mu dan takut akan Tuhan, senantiasa mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Masyarakat dan seluruh elemennya yang senantiasa mampu mendukung, mampu menopang, mampu bersinergi dan bekerja sama di dalam mendorong negeri dan bangsa ini untuk terus maju menuju bangsa yang makmur dan penuh dengan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang saat ini mengalami berbagai macam kejadian-kejadian, baik itu bencana alam, baik itu juga proses untuk penanganan COVID-19. Kami serahkan Tuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang ada di barisan terdepan. Kami percaya Tuhan menopang dan menolong. Terlebih kami semua, seluruh masyarakat, bahu-membahu bersama-sama untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan saat ini dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu, dimanapun gereja berada. Mampukan gereja menjadi tempat di dalam mempersiapkan tanah-tanah yang subur untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap program kegiatan pelayanannya yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Sehingga gereja-gereja ini Tuhan boleh menjadi tangan Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya besar-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jaiwetan, baik dalam lingkup majelis agung, majelis daerah. Kami mohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, menyertai dan memimpin, menuntun, mengarahkan hidup gereja kami di dalam kasih dan kehendak-Mu. Ajar kami untuk mampu membangun persekutuan kami di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan oleh
majelis agung, majelis daerah. Kami serahkan pemimpin gerejawi kami Tuhan. Senantiasa Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, mampukan mereka menjalankan tugas pelayanannya, tanggung jawab mereka dengan baik benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan majelis jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawetan, Pasamuan Situbondo. Kami serahkan Tuhan setiap program-program kegiatannya, setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan. Bersyukur kami berterima kasih bila kami dalam satu minggu ini boleh menjalankan kegiatan Pekan Anak. Kami bersyukur dan bersukacita gereja Pasamuan Tuhan ini diberi tugas, diberi kesempatan untuk ngemong, untuk memberikan teladan kepada anak-anak kami melalui setiap kegiatan demi kegiatan yang mereka lakukan. Kiranya kegiatan itu boleh menumbuhkan iman anak-anak kami untuk semakin teguh dan semakin mengenal akan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi kehidupan mereka semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk majelis jemaat-Mu, setiap pribadi yang ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Mampukan kami semua untuk menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Situbondo ini. Urapi kami, tuntun kami, sehingga kami dengan bersedia menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan warga jemaat-Mu, kehidupan setiap pribadi lepas pribadi, para pemirsa yang pada saat ini juga menyaksikan ibadah kami, mereka yang bertekuk lutut mendambakan campur tangan Tuhan, mengurapi, menuntun, menjamah setiap kehidupan saudara-saudara kami semua. Bagi yang sakit, bagi setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, bagi setiap keluarga yang mendambakan buah hati, bagi setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup dan pekerjaan, bagi setiap anak-anak kami yang belajar maupun bekerja, baik di dalam kota maupun di luar kota, para diuswo, para janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi hari ini dalam satu pekan ke depan, mereka yang berbahagia karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, kepada Saudara Windy Widya Yulianus, Bapak Agung, Saudara Agung Mukti Hutomo, kepada keluarga Bapak Didik Haryanto dan Ibu Madudari, keluarga Bapak Suparno dan Ibu Eko Lusiawati, keluarga Bapak Daniel Waduli dan Ibu Titin Samiasih, dan kepada keluarga Ibu India Rahayu. Kami serahkan setiap pribadi-pribadi, bahkan saudara-saudara kami yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Kiranya rahmat Tuhan, berkat Tuhan menopang, menolong, menyertai, memberkati setiap kehidupan saudara-saudara kami. Mereka yang semuanya mendapatkan kelegaan satu persatu di dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih ajarlah kami untuk sabar, ajarlah kami untuk senantiasa menanti jamahan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bangun iman kami untuk lebih lagi di dalam kami bersandar kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa bila di dalam kami beribadah ada banyak hal yang tidak mampu kami lakukan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf. Inilah doa kami, inilah harapan kami ya Tuhan. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Izinkan kami mengakhiri doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan syukur kita melalui persembahan, baik persembahan minggu, bulanan, ataupun persembahan syukur. Adapun mekanisme untuk pengumpulan persembahan bisa diserahkan kepada majelis terdekat atau langsung datang ke gereja dengan diserahkan kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang tinggal di luar kota dapat mempersembahkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Landasan firman untuk persembahan diambil dari Mazmur 44 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Persembahan akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 2, Tabuh Gendang. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tiada henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau memberkati, menyertai dimanapun ia berada. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ikut menyaksikan ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka yang belum sempat ibadah pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa, saat ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan menjadi berkat ya Bapa bagi gereja-Mu, terkhusus GKJW Jemaat Situbondo ini. Kami akan undur ya Bapa dari peribadatan hari ini. Tuntun dan bimbing kami dalam kami melakukan aktivitas kami pribadi, lepas pribadi, hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan,
Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, undurlah dari ibadah kita dan tetaplah setia dalam terus menggali, mempersiapkan tanah yang baik untuk tempat bagi firman Tuhan bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan namanya. Senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menuntun, bahkan memberkati dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudaraku. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Tuhan Kaulah Gembala kami. Ibu, bapak, dan saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, ketiganya yang Esa, Tritunggal Maha Kudus, memberi berkat, keselamatan, dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin.